Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya yang dalam hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan para yang menontonnya. Ibu berserah kepada kita untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Ibu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat ya belajarnya? Masih. Oke, jadi belajarnya ini harus semangat, apalagi ini masih pagi, jadi harus semangat. Oke, silakan perhatikan ke depan dulu. Nah, di sini di depan ada kata-kata motivasi nih supaya kalian semangat lagi belajarnya. Nah, ini kan kalian pasti biasanya mengerti, saya ini tidak bisa mengerjakan tugas ekonomi, terlalu sulit. Nah, jadi ini kata motivasi ini jangan menganggap diri kita ini tidak mampu sebelum kita mencoba belajar dan berlatih. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, tadi Bu sakit. Sakit, dua-duanya sakit? Berarti ada 3 orang yang sudah hadir. Silakan dulu diberi kolom-kolomnya. Oke, sudah ya? Sudah di kolom-kolomnya masing-masing? Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, nah Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada Mas Ibu. Oke, jadi minggu lalu kita bahasnya tentang apa? Indeks harga. Oke, silakan Winda. Metode perhitungan indeks Ya, metode perhitungan indeks harga. Ada yang masih ingat metode apa saja yang digunakan dalam menghitung indeks harga? Mas Anda, maaf ya. Metode perhitungan indeks harga terbagi menjadi 2, yaitu angka indeks sederhana dan angka indeks yang ditimbang. Oke, dari apa dulu untuk Mas Anda? Oke, jadi masih ingat ya materinya minggu lalu. Oke, untuk materi hari ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, jadi ada kaitannya indeks harga dengan inflasi. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang inflasi. Nah, yaitu di mana kompetensi dasarnya itu 3.4 menganalisis indeks harga dan inflasi. Nah, jadi ini masih di satu materi. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kita mempelajari inflasi, nah ada pun tujuannya. Yang tujuannya pertama yaitu menjelaskan pengertian inflasi. Kemudian kedua, kalian sudah mampu menganalisis penyebab inflasi. Dan ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis inflasi dan kalian mampu menyajikan hasil analisis inflasi melalui diskusi nanti atau presentasi yang akan kalian lakukan. Oke, sebelum kita masuk di materi inti, nah silakan dulu diperhatikan gambar di atas. Nah, gambar di atas di sini ada yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan kira-kira di gambarnya di atas tentang apa? Tentang kenaikan harga. Oke, ada yang lain selain kenaikan harga apa lagi? Oke, kalian perhatikan ya. Jadi di sini uangnya 100.000. Coba di tahun 2000 berapa barangnya di sini kalau kita lihat jumlahnya? Banyak ya. Nah, kemudian di tahun 2021 bagaimana? Oke, berarti gambar di atas di sini menjelaskan tentang kenaikan harga. Nah, oke, Ibu perjelas ya. Jadi di sini kan uangnya sama-sama 100 ya. Tapi di sini antara tahun 2000 dengan 2021 jumlah barangnya ini berbeda, lebih banyak di tahun 2020 dengan 2021. Nah, berarti di sini yang berpengaruh itu adalah 2021. yang nilai uang. Nah, jadi nilai uang di sini mulai berkurang. Kenapa? Karena di tahun 2000 kan masih banyak bisa dibeli. Nah, masuk di tahun 2021 sudah mulai berkurang. Berarti nilai uang ini apa tadi? Menurun. Ya, menurun. Oke. Nah, pada gambar di
kaitannya dengan inflasi? Ada yang pernah dengar istilah inflasi? Oke, kita ke pengertian inflasi dulu. Nah, sebagai gambaran awal, inflasi ini adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Nah, jadi inflasi itu adalah naiknya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Nah, itu yang namanya inflasi. Nah, jika bulan ini harganya naik, bulan depan harganya turun, nah itu tidak termasuk di inflasi karena hanya berapa bulan saja. Nah, di sini dikatakan secara terus-menerus. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini ada gambar ya, beberapa gambaran dari inflasi di tahun 2020. Oke, kalian bisa lihat ya pergerakan dari inflasinya mulai dari tahun 2014 sampai 2020. Inflasinya ini yang paling tinggi di tahun mana? 2014. Di tahun 2014. Oke. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya akibat dari inflasi. Nah, ternyata di sini terjadinya harga sembako naik. Oke, jadi harga-harga barang ini naik secara umum. Jadi bukan hanya satu barang saja, tapi beberapa barang, hampir semua barang ya. Oke, nah di sini juga dikatakan bahwa inflasi ini adalah masalah. Nah, inflasi menurunkan efisiensi ekonomi, inflasi mengakibatkan redistribusi pendapatan di antar anggota masyarakat, inflasi menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja. Nah, jadi kenapa itu inflasi di sini dikatakan adalah masalah karena mempengaruhi dari efisiensi ekonomi, kemudian pendistribusian pendapatan di antara anggota masyarakat dan juga mempengaruhi yang namanya kesempatan kerja. Oke, untuk selanjutnya silakan dulu maju ke depan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Oke, silakan. Oke, sudah ada semuanya LKPD-nya? Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang permasalahan yang termuat dalam artikel koran. Bagaimana hubungan permasalahan tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari dengan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM mengakibatkan naiknya harga barang dan harga bahan pokok. Menurut kalian, apakah naiknya BBM dapat menyebabkan inflasi dan termasuk jenis inflasi apa? BBM dapat menyebabkan inflasi dan termasuk inflasi sedang, karena naiknya harga BBM dapat mengakibatkan harga barang yang lain ikut naik. Menurut kalian, apa penyebab terjadinya inflasi dan siapakah yang dirugikan dengan terjadinya inflasi? Karena naiknya suatu permintaan barang dan kurangnya jumlah barang yang menyebabkan barang pedagang atau menaikkan harga barang dagangan tersebut. Yang dirugikan terjadinya inflasi adalah masyarakat pada umumnya. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu ya hasil presentasi dari kelompok 1 tentang kenaikan harga BBM yang mempunyai pengaruh terhadap inflasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kepada kelompok 1. Apa penyebab timbulnya inflasi? Oke, jadi pertanyaannya tentang apa penyebab timbulnya inflasi.
menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Dipersilakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. telah tiba. Apa yang menyebabkan inflasi pada 2? Dihimbau kepada para siswa yang belum jajanan untuk membawa sekolah di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Dan inflasi jawaban dari information Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada Oke, para sudah siswa ya, yang itu tadi ya jawaban dari kelompok 1. Semuanya pertanyaan dari kelompok 2. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Oke, jadi sudah diterima oleh kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 1 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Kenapa permintaan bahan dan kurangnya harga barang yang mengakibatkan inflasi? Banyaknya permintaan bahan dan kurangnya jual barang mengakibatkan akalnya suatu barang. Akibatnya sang pedagang menaikkan harganya agar pedagang mendapatkan keuntungan. Oke, jadi itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan kelompok 3? Sudah setuju ya dengan jawaban dari kelompok 1. Oke, baik. Jadi untuk presentasi hari ini sudah selesai ya dari sesi presentasi dan tanya jawabnya. Untuk presentasi hari ini dan diskusinya upload dulu. Oke, jadi di kegiatan terakhir ini tinggal menyimpulkan. Nah, jadi kalian di sini menyimpulkan dari presentasi dari awal sampai terakhir. Nah, jadi setelah selesai disimpulkan, nah siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil diskusinya hari ini? Oke, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil presentasi hari ini. Oke, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya susun adalah saya dapat lebih tahu tentang materi tersebut dan saya dapat mengetahui tentang inflasi dan penyebab dampak inflasi, naiknya harga atau BBM. Oke, jadi itu kesimpulan yang dijelaskan dari kelompok 2. Apa sudah kata kelompok 2? Oke, sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan hasil presentasi hari ini yang berkaitan dengan materi inflasi. Nah, jadi tadi sudah disimpulkan tentang hasil diskusi kalian hari ini ya, tentang inflasi. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu inflasi? Tahu. Sudah ya? Oke, sekarang silahkan kalian lihat ke depan. Nah, jadi kesimpulan hari ini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa inflasi ini adalah Peristiwa yang akan secara umum disebabkan turun. oke, jenis-jenisnya. Inflasi ringan. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi sangat berat, atau hiperinflasi. Oke, selanjutnya berdasarkan asalnya. Imported Oke, jadi sudah dipahami ya tentang materi kita hari ini. Kurasa kalian sudah paham ya tentang inflasi ya? Ibu, tentu saja. Nah, ini evaluasi individu ya. Baca soalnya dengan baik-baik, pahami dan dijawab. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Nah, jadi ini untuk evaluasi individu. Apakah kalian tadi sudah paham atau? Oke, jadi ini tugasnya ini yang berkaitan dengan hari ini. Jangan sampai mengikuti sesuai. Jadi ini sama ya. Dipahami saja di soalnya. Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3 kalian bisa lihat ya di buku paketnya nomor 3 jika ada yang kurang dipahami. Oke, silakan dikumpulkan beserta LKPD-nya di meja. Baik, karena semuanya telah mengumpulkan
Said, Syama.